Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu ini di pelajaran coding pertemuan yang kedua. Nah, anak-anak, apakah kalian semuanya sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Oke, siap. Ada yang sakit mungkin? Ada. Siapa yang tidak masuk ya? Oke, Mas Afif, kenapa? Sakit, demam. Sejak kapan? Sejak kemarin, berarti sudah 2 hari tidak masuk. Oke, kalau gitu kursinya saya masukkan ya. Oke, minta tolong Mbak Nadine sama pindah ke sini aja. Ya, biar nanti kelompoknya, nah seperti itu. Baiklah, coba Ustazah pengen ngecek ini kesiapan kalian mengikuti pelajaran coding yang kedua. Semuanya sedia tepuk. Kalau Ustazah bilangnya sedia tepuk, jawabnya yang semangat dong. Sedia tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Yes. Ya. Mana semangatmu? Semangatku. Oke, bagus. Nah, hari ini ada teman kita yang tidak masuk karena sakit ya. Kita doakan semoga Mas Afif segera diberikan kesembuhan dan bergabung dengan kita di lain kesempatan, gitu ya. Nah, kita ketemu di pertemuan pembelajaran coding. Seneng nggak? Nah, kira-kira ini pelajaran yang paling ditunggu nggak sih? Kalian penasaran nggak sih? Kita tuh belajar coding tuh mau belajar tentang apa aja? Komputer, ya. Terus tentang apa lagi selain komputer? Teknologi, betul, pintar. Kalau hubungannya dengan teknologi berarti dengan kecanggihan. Masih ingat nggak? Kemarin kita di pertemuan pertama itu sebelum pembelajaran kita yang kedua ini, kalian udah belajar apa aja? Masih ingat nggak? Tentang apa? Masa nggak ada yang ingat? Berpikir? Seperti robot. Berpikir seperti robot, hampir benar. Berpikir seperti komputer. Betul sekali, berpikir seperti komputer atau berpikir komputasional. Masih ingat nggak 4 yang kita pelajari kemarin itu? Apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua, pola. Terus yang ketiga? Yang ketiga, adakah yang masih ingat? Yang ketiga, apa? Oh ya benar, nggak apa-apa, betul. Algoritma. Walaupun nggak urut algoritma, betul. Apalagi yang satu? Hey, ABCD. Belajar apa? Masa nggak ingat? Oke. Terus kemudian kemarin saya juga ngasih tahu kalian kalau hari ini pertemuan kedua kita akan membahas tentang AI. Nah, nih, saya mau tanya dulu sebelum kita ke materi pembelajaran. Adakah yang sudah pernah mendengar kata AI? Ya. Kapan kalian dengarnya? Di YouTube, TikTok, IG, WA, Facebook, Google Chrome. Nah. Apalagi? Dan macam-macam. Nah, pernah nggak kalian ini memakai si AI itu tadi? Pernah, ada yang tidak, ada yang belum pernah, ada yang pakai apa tadi namanya? ChatGPT, GPT. Nah, ada yang pernah,
Ada yang belum? Oke, tidak apa-apa. Ya, oke. Kalau gitu, ketika kalian sudah pernah mencoba, kira-kira bisa nggak mendefinisikan what is AI? What is AI? Apa itu AI atau AI? Apa itu AI? I don't know. Apa toh? Ayo coba ada yang mau menjawab? Siapa tahu ada yang sudah bisa menjawab AI itu apa ya? Betul. Komputer yang membantu pekerjaan manusia, boleh. Robot. Itu produknya. Nah, kalian bisa lihat tuh, ada beberapa macam. Ada gambar apa yang pertama itu? Terus kemudian ada software, bukan softland, software. Ini gambar apa? Mikrofon. Ini gambar apa? Ada yang tahu? PS atau konsol game namanya ya. Terus ini Maps. Kalian bisa lihat ini di mana? Di Google Maps. Ini kacamata. Apakah bentuknya seperti ini? Kaca pembesar. Nah, biasanya kalau kaca pembesar seperti ini tuh dipakai logo apa toh? Mencari, betul. Menelusuri, iya benar. HTTP, menelusuri. HTTPS, menelusuri. Menelusuri di mana? Nah, tempat apa? Menelusurinya di mana? YouTube bisa, Google bisa. Apalagi? Orang, TikTok, oh, boleh. Berarti sosial media, seperti itu. Betul, bagus. Nah, kalau kalian lebih mendalami lagi, ya, definisi dari AI itu adalah apa? Jadi, dia ini adalah salah satu ya kecerdasan artifisial artinya dari AI yang mampu membantu mempermudah pekerjaan manusia. Nah, AI ini digunakan dengan menggunakan perangkat teknologi yang juga pasti berhubungan dengan adanya internet, alat elektronik. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena AI ini memang bisa hanya diakses dengan menggunakan jaringan yang berinternet dan juga alat elektronik yang dia ini alat elektronik yang memang dia ini bisa untuk dikoneksikan ke internet, bisa apa HP, terus kemudian bisa juga laptop seperti ini, ya. Nah, nanti kita akan coba di sini ya. Terus kemudian bisa komputer dan alat-alat lain yang mungkin bisa terkoneksi dengan laptop seperti itu. Nah, siapa di sini yang pernah coba pakai HP dengan menggunakan suara? Oh, ada. Iya. Biasanya untuk apa? On mic dia apa di game? Ngobrol sama temen game online gitu. Oh, di WA juga bisa tuh video call atau video grup, chat grup ya kan. Terus apalagi selain itu? Game online itu bisa ya buat komunikasi gitu. Jadi itu beregu, nanya Google juga boleh. Itu bisa pakai mikrofon, pakai suara kan. Nah, jadi kalau dalam game itu kita ngobrolnya itu satu anak begitu, apa dalam satu grup itu bisa ngobrol bareng-bareng? Oh, berarti setiap pemain dalam satu grup misalkan 10 orang gitu, semuanya bisa ngobrol bareng-bareng. Oke, kira-kira kalian ngobrol itu menggunakan teknologi apa? EA, betul. Salah satu teknologi AI. Oke. Nah, game yang kalian mainkan, coba ada nggak yang di sini mau ngasihkan contoh game yang pernah dimainkan? Oke, Mas Zaki, Roblox. Bentuknya tuh seperti apa Roblox? Coba, bentuknya seperti apa gambarannya? Karena kan Ustazah belum pernah kan melihat game Roblox itu hanya sekilas diinfoin di gambar-gambar aja, belum pernah langsung memainkan. Tapi kalau Roblox itu susah caranya. Kita itu langkah-langkahnya seperti apa dan dia tuh tujuannya untuk memainkan itu tuh gimana?
Apa yang kamu tuju dari game itu tadi loh? Mendapatkan aku. Mendapatkan apa? Berarti ada misinya dong. Iya. Setiap gamenya ada misinya. Berarti di dalam Roblox itu gamenya macam-macam. Iya, banyak. Oh gitu. Terus setiap game ada misi yang harus dicapai gitu. Iya. Nah, kira-kira untuk mencapai sebuah misi tujuan di dalam gamenya itu tadi loh, kamu itu yang kamu lakukan itu gimana? Apa per level atau nanti pemain kita, usernya kita itu harus bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan coba? Thread apa itu? Menukar. Oh itu namanya trade. Ya, bacanya trade. Oke, berarti setiap ada misi kalian melakukan sesuai dengan perintahnya kan? Ada perintah kamu harus melakukan seperti ini, gitu kan? Terus kemudian usernya kamu yang mengarahkan berarti, kan? Nah, ketika kamu mengarahkan user itu tadi, itu loh yang kamu berikan yang namanya perintah. Kira-kira kalau user di dalam game itu tadi perintahnya nggak sesuai, apakah dia nanti bisa mencapai tujuan dalam gamenya itu? Enggak. Berarti ada yang pernah gagal dong dalam gamenya? Ada. Itu dinilainya menang atau kalah seperti itu. Oh berarti ada pertandingannya antar pemain dan pemain? Enggak mesti. Oh nggak mesti. Berarti ada yang solo game, ada yang join game seperti itu. Oke. Baik. Nah, itu juga salah satu teknologi dari AI, bukan PS-nya tapi AI. Nah, kamu tahu nggak kira-kira si pembuat gamenya ini, buat itu piye? Kok bisa bikin game yang serumit itu? Dulunya bukan untuk game, sebelumnya apa? Untuk kayak pembelajaran. Ya, pembelajaran kan awalnya. Nah, ketika di-upgrade, ditambahi, ya kan? Nah, itu juga salah satu bentuk pemrograman AI, begitu ya. Jadi bisa digunakan untuk komunikasi dua arah, atau kalian nggak hanya bisa belajar dari situ aja, tapi kalian bahkan bisa berkomunikasi kan dengan orang lain. Suara itu tadi loh yang kalian gunakan dengan menggunakan teknologi AI itu ya. Terus kira-kira dari robot ini dan semua ini semuanya termasuk AI kan? Bagaimana dengan game yang offline? Game watch yang tanpa internet, apakah dia juga termasuk AI? Ya, termasuk. Tapi apa? Tanpa data. Cara pembuatannya pun juga menggunakan teknologi AI gitu kan? Nah, kalau gitu kita tadi sudah mencoba untuk mencari tahu contoh-contoh dari AI. Apa tadi? Dari game, sosmed, WA, dan lain. Ya itu tadi adalah salah satu, ada beberapa yang menggunakan si AI ini atau AI gitu ya. Nah, ini ya. Kamu pernah nggak mengerjakan tugas dengan bantuan aplikasi online? Pernah. Tugas apa? Matematika? Pakai bantuan online? Seni rupa. Oh, berarti bisa dong ya? Nggak hanya matematika, nggak hanya seni rupa. Wah, bisa semua berarti. Nih, menarik nih. Coba, kira-kira ada yang mau ngasih contohnya nggak? Kak Ustazah yang pelajaran matematika tuh bisa kalian kerjakan dengan menggunakan bantuan online seperti apa? Search Google atau pakai aplikasi apa? ChatGPT. Oh, berarti sudah ada yang kenal ChatGPT ya? Bisa menggunakan? Oh, ternyata kalian lebih maju ya, karena sudah tahu teknologi. Oh, ada yang belum tahu. Oke, kalau belum tahu nggak apa-apa Mas, nanti kita akan belajar itu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, bersiap untuk belajar bersama, oke? Oke, good. Bagi teman-teman yang sudah tahu, nanti kita sharing bareng-bareng ya, gimana sih si AI atau ChatGPT yang digunakan sama teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain juga malah pinter menggunakannya, mampu ya,
digunakan untuk membantu pekerjaan kalian. Tapi bukan berarti menggunakannya itu digunakan terus-menerus. Ya, nggak boleh untuk digunakan terus-menerus, oke? Nah, nih. Ada yang sudah pernah, ada yang belum kan tadi? Nah, ini pernah nggak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Udah ada yang pernah belum? Ngobrol sama ChatGPT nggak hanya ngerjain tugas aja. Ngobrol apa kira-kira? Coba Mas Zaki. Kamu ngapain? Ambil maem. Nanti dulu maemnya ya. Apa? Coba Google, buka ChatGPT. Oke, Mas Dika coba. Pernah nggak kamu ini ngobrol pakai ChatGPT ini? Belum pernah. Kalau Mas Dika belum pernah. Jadi mungkin nanti bisa mempelajari dari teman-teman yang sudah ya. Mas Alfat belum pernah juga. Mbak Nadine mungkin sudah pernah. Coba Mbak Nadine, kamu pernah ngobrol sama ChatGPT itu ngobrolin apa? Tentang soal. Berarti tanya soal, tanya jawaban apa soal? Apa cari materi? Tanya jawaban. Oh, itu berarti cara instan untuk mengerjakan tugas. Siapa yang bantuin berarti? AI. Betul. Jadi, dapat kita ketahui definisi dari AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa melakukan tugas seperti manusia. Belajar, ya toh? Mengenali gambar, terus menjawab pertanyaan. Tapi dia nggak punya emosi. Dia nggak punya perasaan. Jadi dia nggak bisa, Mbak. Oh, aku lagi sedih nih. Nggak bisa. Kalau manusia? Nah, di sini siapa? Saya mengerjakan PR lah, nggak bisa ngamuk-ngamuk, marah, emosi. Terus bukunya dibanting-banting mungkin. Pas apa? Pas dihapusi siapa? Oh, itu dalam game berarti ya. Oh, dalam pengerjaan tugas ada nggak yang PR-nya matematika nih, sulit banget PR-nya. Dikerjakan dari jam 2 siang sampai jam 8 malam, bahkan jam 10 malam belum selesai karena nggak bisa. Terus kemudian bukunya dibanting-banting. Nah, itu namanya emosi. Tapi ketika kalian sudah bisa mengerjakan ini, rasanya seneng banget. Tapi besok-besok lagi matematika is easy. Nah, siapa tuh yang suka kayak gitu? Easy. Nah, tapi kalau si AI ini, ketika dia ini menjawab pertanyaan mungkin ya, terus kemudian kamu mau nyari informasi apa aja, dia bisa mungkin ngasih. Tapi dia nggak punya emosi, dia nggak tahu itu rasa marah itu seperti apa. Tapi mungkin dia bisa menggambarkan nih, tolong gambarkan emosi orang yang sedang marah itu seperti apa. Nah, itu dia bisanya itu mendefinisikan secara kata-kata, gitu ya. Tapi tidak dengan menggambarkan ekspresi. Tidak benar-benar kalau sedih itu nangis kayak manusia mengeluarkan air mata, itu tidak. Mana ada robot atau alat seperti ini mengeluarkan air mata ketika sedih. Paling dia hanya mengeluarkan emotikon sedih seperti itu. Jadi dia tanpa emosi. Bisa dipahami? Coba, tadi apa definisi AI? Tolong dibacakan bersama-sama. 1, 2, 3. AI adalah teknologi yang membuat bisa melakukan tugas seperti manusia, seperti belajar, menarik gambar, atau menjawab pertanyaan. Tapi tanpa emosi. Berarti tanpa emosi. Kalau tanpa emosi itu tadi maksudnya gimana, Mbak Din? Tanpa emosi itu tadi maksudnya gimana? Tanpa ekspresi. Tidak mengenali perasaan seperti manusia. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Bisa mendapatkan gambarannya AI itu seperti apa dari definisinya? Oke. Setelah kita tahu definisinya, kita coba teliti lagi karakteristiknya. Apa yang membedakan dia ini beda dengan manusia? Yang pertama, bisa belajar dari data seperti anak belajar dari buku. Kalau manusia itu biar pinter, biar dapat pengetahuan, biar dapat informasi, kita kan belajar dari sumber belajar. Nah, biasanya yang sumber belajar paling sederhana dan paling umum itu adalah buku. Apa, Thomas? Apa itu? Mainan apa? Coba diambil.
Tolong diambil. Nih, silakan dulu sama saudara. Tidak bermain sekarang, oke? Saudara ambil. Oke, kita ulangi lagi. Seperti anak belajar dari buku, alat pembelajaran atau alat informasi, pemberi informasi itu kalau untuk kita yang paling umum adalah dari buku. Ya, dari buku itu sebenarnya tidak hanya buku pelajaran. Bisa dari majalah, bisa dari koran, ya, yang isinya adalah informasi berbentuk teks atau bacaan, seperti itu, ya. Terus kemudian bisa belajar dari datanya si AI ini gimana? Nah, yang menginputkan data itu adalah manusia, yang memberikan informasi adalah manusia. Kita yang memberikan atau penciptanya yang memberikan informasi, ya, supaya dia ini juga belajar seperti kita belajar dari buku gitu. Terus kemudian yang kedua karakteristiknya adalah cepat menghitung dan memproses informasi. Dia ini lebih cepat. Ketik sekali klik langsung muncul informasi. Nah, kalau manusia, walaupun kita atau manusia yang menciptakan si AI ini atau AI ini, kita tuh masih perlu waktu kan memproses, ya kan? Menghitung. Bahkan ada kalau yang masih anak-anak gitu, 2 tambah 2 berapa? Dia harus tangannya begini baru bisa dihitung. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Tapi kalau kamu minta bantuan sama AI nih, Mbak Nadine tadi tuh apa PR apa? Matematika. Pakai si AI itu tadi. Nah, beda nggak sama kamu yang ngicir satu persatu. Terus kemudian tinggal kamu ngetik soalnya, di copy, paste, klik. Cepat mana? Cepat pakai AI. Padahal yang memberikan data di dalam AI itu manusia, tapi dia bisa bekerja lebih cepat, menghitung dan memprosesnya informasi. Yang ketiga, bekerja tanpa lelah, tetapi butuh listrik dan data. Lah ini loh, dia ini nggak punya nggak ada capeknya kayak manusia. Kalau tadi kamu latihan baris nih, kan dari pagi sampai siang, disuruh jalan ke sana, mana jalannya harus begini, ya harus begini. Capek nggak kamu? Lelah nggak? Bahkan ada yang rasanya sampai kepalanya pusing tadi. Atau ada yang, aduh panas, merasa lelah kita. Nah, obatnya adalah beristirahat. Tapi kalau AI atau AI ini bekerjanya itu tanpa lelah sebenarnya. Tapi dia butuh apa? Listrik dan data. Data itu tadi juga bisa dari data input, data dari informasi, terus data-data mungkin data internet juga, internet ya. Nah, ketika alat yang kita gunakan ini rusak, nah itu baru dia tidak bisa bekerja. Atau mengalami konsleting, error, baru dia tidak bisa bekerja. Atau dayanya habis nih, listriknya. Gitu ya. Boleh diperhatikan dulu sadanya. Oke, ngobrolnya nanti, oke? Oke. Oke, Mas Dika? Nah, seperti itu. Jadi karakteristiknya tadi ada berapa? 3. Yang pertama, oke, bisa belajar dari data, cepat menghitung dan memproses informasi, kemudian bekerja tanpa lelah. Nah, cara kerja AI. Coba perhatikan. Cara kerja AI. Boleh nggak Ustazah minta tolong satu anak ini untuk membacakan? Oke, Mas Malka angkat tangan tadi. Tolong dibacakan cara kerja AI. Yang poin pertama aja, pengumpulan dan persiapan data. Nah, itu. Tolong dibacakan yang keras, biar teman-temannya semuanya dengar. Pengumpulan dan persiapan data adalah fondasi dari kita bisa berupa gambar suara atau angka. Angka ini kemudian dan contohnya untuk perbedaan Oke. Yang kedua, poin kedua yang pelatihan model. Saya pengen Mbak Dina yang membacakan. Bacakan yang keras Mbak Dina.
kita berlabel dan mulai mencari pola dan hubungan. Misalnya, dia akan belajar bahwa anjing biasanya memiliki 4 kaki, ekor, dan hidung. Proses ini berulang kali disesuaikan oleh algoritma untuk mengurangi kesalahan sampai model AI benar-benar memahami pola yang baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas Malka dan Mbak Dina. Mana tuh tepuk tangannya nggak denger nih? Oke. Pengumpulan dan persiapan data. Ini adalah fondasi dari AI itu tadi ya. Dasare, cara pembuatannya itu dari dasarnya itu adalah pengumpulan dan persiapan data. Ya Mas Malka? Semakin banyak yang dimasukkan, ya toh, kualitas data yang diberikan semakin banyak, itu akan semakin pintar AI-nya. Kayaknya contohnya AI mau mendefinisikan tadi gambar bunga mawar. Bunga kan di dunia jumlahnya banyak toh. Nggak hanya bunga mawar aja kan. Terus gimana? Kok kita itu bisa, kok AI-nya itu bisa mengenali bahwa ini loh bunga mawar ketika kita mencari bunga mawar yang muncul gambar mawar. Kok bisa seperti itu? Gimana? Ya itu tadi, dikasih data, diberikan data. Datanya apa? Ya semua gambar mawar yang mungkin ada di seluruh dunia ini, entah ribuan jutaan gambar itu dimasukkan ke dia. Supaya dia lebih mengenali, oh ini loh bunga mawar, yang ini bukan. Jadi gambar bunga yang lain itu bukan bunga mawar. Mungkin bentuknya mirip, tapi dia bukan bunga mawar. Seperti itu ya. Terus kemudian ketika kita mencari bunga mawar, muncullah gambar mawar. Dan itu akan meminimalisir miskonsepsinya dari data itu tadi. Jadi kok ketika kita nyari bunga mawar munculnya bunga matahari, berarti ini AE-nya error, data yang diberikannya tidak tepat, gitu ya. Terus kemudian pelatihan model. Nah, ini semakin diulang-ulang, semakin ini semakin ini tuh diberikan kesalahan, gitu. Semakin diminimkan, semakin didetailkan, ini akan minim kesalahan dan AI ini akan benar-benar memahami pola yang ada. Ketika kamu tadi mencari bunga mawar gitu ya, mawar itu punya kelopak yang warnanya merah, kuning, hijau, biru, mungkin seperti itu. Dan digambarkan dengan kelopak yang bentuknya seperti apa, tangkainya seperti apa, warnanya seperti apa, harumnya seperti apa, seperti itu. Dan diberikan data yang berulang-ulang-ulang, maka dia akan semakin belajar, semakin belajar, gitu ya, dilatih terus, dan akhirnya dia bisa menyesuaikan si algoritma itu tadi loh, data yang dia masukkan tadi untuk menyesuaikan bentuk si mawar. Akhirnya kita mendapatkan mawar yang kita inginkan, bukan hanya mawar-mawaran atau bunga yang mirip mawar saja, tapi benar-benar bunga mawar. Bisa dipahami dari sini? Paham nggak? Masih bingung? Lumayan paham. Oke, kalau gitu Ustazah lanjutkan. Nah, yang ketiga, pengujian dan evaluasi. Ini perlu, karena setelah dilatih ya toh, model uji ini dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya, mungkin AI-nya itu belum pernah nih melihat si bunga mawar tadi sebelumnya. Ya toh? Terus akhirnya di sini tuh setelah dikasih data yang belum pernah dia lihat sebelumnya, nanti kita diuji, nanti dia diuji. Tahap ini penting gitu ya untuk memastikan seberapa akurat model dalam membuat prediksi. Jika akurasinya rendah, model perlu dilatih lagi dengan data yang lebih baik atau disesuaikan algoritmanya. Makanya dia tadi disuruh memberikan data. Semakin dia datanya kualitasnya bagus, maka AI-nya semakin pintar. Hasilnya akan semakin benar, mendekati benar. Terus kemudian diterapkan dan diprediksi. Jika model sudah terbukti akurat nih, sudah bisa mengeluarkan apa yang dimau, AI-nya itu sudah siap untuk digunakan. Nah, ketika dia menerima data baru, gitu ya, AI akan langsung menerapkan pola yang sudah dipelajari. Nah, ternyata ada jenis bunga mawar baru nih yang belum ada di dunia ini. Terus kemudian kita masukkan di situ, dia mengenali, oh ini bentuknya kok mirip bunga mawar ya, tapi dia beda warna, misalkan seperti itu. Dan ternyata bisa dia menganalisa atau mengambil sampelnya dari si foto baru tadi.
dan foto-foto yang sebelumnya. Oh, bentuknya ini mirip. Dan ini definisi, maaf ya, bukan definisi apa? Ciri-cirinya atau bentuknya kok sama gitu dengan bunga ini. Jadi dia akhirnya mengenali bahwa ini adalah bunga mawar yang jenis lain, seperti itu. Kalau di sini tadi contohnya adalah hewan guguk ya. Oke. Bisa dipahami? Oke. Ciri-cirinya. Jadi kalian bisa mengenali AI itu dari ciri-cirinya. Yang pertama adalah dia belajar dari data. Ya, tadi yang pertama, kalau nggak dikasih data, dia nggak akan tahu. Dia nggak akan punya informasi. Yang juga nggak akan bisa memproses atau mengeluarkan informasi yang diinginkan pengguna. Jadi dia belajar dari data. Dari data itu tadi, kalau ada kesalahan, dia akan belajar sendiri lagi. Ya, terus kemudian diperbaiki lagi sama dia. Pokoknya yang dimasukkan adalah datanya semakin lengkap. Kemudian otomatisasi. Nah, otomatisasi itu yang seperti apa toh? Lah itu tadi yang kamu klik sekali klik muncul informasi. Muncul informasi. Nah, gitu. Pengenalan pola yang tadi diulang ya, memberikan banyak data yang sama, mawar kucing sampai dia benar-benar mengenali bahwa hewan seperti ini bentuknya adalah kucing. Jadi nanti walaupun ada data baru ketika dimasukkan sesuai dengan apa yang sudah dia belajar dari data, langsung bisa mengenali bahwa ini adalah benda itu tadi. Tidak beremosi, tidak seperti manusia walaupun cara kerjanya seperti manusia. Gitu ya. Tidak beremosi, dia tidak bisa menunjukkan emosi marahnya, tidak bisa menunjukkan emosi sedihnya secara nyata. Bisanya ya hanya dari kayak teks atau ketikan gitu. Tapi kan sampai benar-benar yang marah, mengeluarkan air mata juga tidak seperti yang Ustazah jelaskan tadi di atas gitu ya. Spesifikasinya itu jelas gitu ya. Jadi kalau ini tuh memang alat yang digunakan manusia, jadi bukan kita yang bertugas untuk melakukan pekerjaannya, kita memanfaatkan dia. Jadi dia spesifikasinya jelas, pakai alat teknologi, terus kemudian pakai internet, gitu. Pakai apa lagi tadi? Data, ya, seperti itu. Data yang kita masukkan pun juga harus benar, gitu, supaya dia bisa memberikan informasi yang sesuai kita mau. Coba ada lagi contoh-contohnya. Jadi yang selanjutnya itu adalah contoh-contohnya yang mungkin sudah pernah ada yang pakai, ada yang belum tahu, ada yang belum kenal, atau ada yang belum bisa mempraktekkannya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah asisten suara. Ini seperti yang Mas Malka bilang tadi, asisten suara itu yang bisa dipakai di Google, pakai mikrofon tadi. Kita klik, kita tinggal ngomong informasi apa yang mau kita cari, gitu ya. Bunga mawar Turki, misalkan seperti itu. Terus kemudian di mesin pencarinya tuh ada yang pakai gambar apa look tadi. Terus kemudian Google Maps itu juga salah satu AI yang bisa diterapkan. Terus ada game yang tadi kamu jelaskan, apa tadi gamenya? Roblox ya. Selain Roblox kan banyak tuh game-game. Nah, game yang satu dengan game yang lain dia mungkin ada tuh kemiripan tapi karakternya berbeda, cara mainnya ada yang berbeda gitu kan? Itu juga salah satu contohnya. Coba kalian sudah Ustazah bagikan per kelompok ya. Ini bisa kalian buka, nyalakan. Ya, tolong dibuka dan dinyalakan. Terus kemudian kalian bisa isikan ini ya, sandinya. Kalau ada yang belum bisa, enggak benar nih. Coba. Kita akan langsung mempraktekkannya. Ini contoh-contoh AI. Contoh-contoh AI ya. Coba. Oke. Action goes. Bukan action goes. Apa ini? Sudah L-A-L-T. Nah, di sini. Login. Kalian login kan dulu ya? Login. Iya. Yes.
Login apa saja? FF, Roblox, ML. Sebentar. Ini ada yang belum terkonek sama internet. Tak konekin dulu. Bisa, Mbak, itu? Yang di situ bisa? Koneksi internet? Oh, iya. Belum? Saya sebentar. Sabar dulu. Sudah ya, bisa login? Belum. Oh, sebentar. Ini kok exam browser nggak buka? Bukan. Home-nya mana home? Ini tadi buka, iya. Kayaknya bisa tuh. Siapa? Duh, tetapi gimana dong? Yang tadi bawa apanya sih? Nah, ini matikan dulu. Matikan. Jangan di logout, nanti kita jadinya ini. Ini loh, pakai nanti nih ya. Bentar. Apa itu? Tadi pengen minta, tapi mama Nanti dulu, nanti aja. Bu, nanti toh, nanti kan ada waktu istirahat. Nah, di sini nih. Ada sandi, kamu ketikkan yang ini, password. Ya, ketikkan passwordnya. Bisa, Mbak? Oh, menghubungkan. Sebentar. Ini menghubungkan. Coba, saman konekkan lagi, bisa nggak? Konekkan lagi internetnya. Iya. Betul. Saya sebentar. Oh, tidak bisa. Coba tak tethering dari saya. Gimana caranya biar bisa kelihatan? Nggak ada, Mas. Saya sebentar. Wahyuning 51. Sebentar ya. Kodenya salah. Oh, sangat complicated. Mbaknya masuk dari tak lagi lah. Nah, ini sudah connect ini. Ini yang ini sudah connect, silakan coba kalian buka yang ini mesin pencari dulu. Coba tak tethering dari sini ya, Mbak. Coba. Ini no. Namanya Google. Lah iya, mesin pencari Google. Ini Google. Tak boleh. Jangan buat game. Jangan. Kita belajar dulu, nanti gamenya kita ada game kok, tenang aja. Roblox. Kita nanti ada game, jadi sekarang belajar dulu, baru gamenya. Nah, coba. Ya, pintar. Oke. Ini masih belum bisa. Nah, gandeng iki, Mbak. Yang pakai ini aja. Roblox, please. Tidak. No. Kan kita hari ini belajar dulu toh ya. Gue lampu menulis belajar oleh main Roblox. Bukan Roblox, tapi kita nanti agak ada game education. FM aja. Barbie aja. Itu aja yang di ini. Sama apa diomongin ya? Main powai aja. Enggak loh lah. Ini Mbak, sama masukkan ini Mbak. Passwordnya Mbak. Passwordnya itu. Main Barbie kan seru. Nah, kalian masukkan passwordnya. Sudah bisa? Dalam. Sebentar Mas. Nah, itu dia sudah bisa praktek. Ya, temennya bergiliran mencoba. Coba pakai suara, Mas. Oke. Suara itu loh. Nah, coba.
Coba mesin pencarian. Nah, kamu ketik Google di sini. Google, nanti bergiliran ya mencobanya, biar temennya juga bisa semua. Guru sudah. Apalagi toh ini mainannya kok banyak sekali. Sudah ambil dulu. Mas, halo. Sudah dicoba yang pakai suara? Gak ada bi. Muncul nggak? Coba klik. Nah, horor. Horor. Keluar. Nah, dia sudah bisa memakai yang suara, asisten suara. Mas Alfat, kan kamu kelompoknya di sini. Pakai ini. Nah, silakan mesin pencarinya boleh di. Nah. Dari internet lebih ada. Sebentar, ini belum dikonekan. Ini. Nah. Sarah Ya, itu internet dari saya. Oke, ini masih loading ya. Kok kamu ketik Google? Nah, ketik Google. Sudah mencoba satu-satu? Oke, coba pakai yang suara. Asisten suara. Nih, pakai ini. Sembara, kamu mau informasi apa? Ini kok berisik sekali. Dalam, sebentar, Mak. Udah? Yang mana gimana? Oh, nggak usah, ini nggak usah. Kayak ini kan? Nah, ini pakai suara coba. Mau cari apa kira-kira? Rangkuman materi. Apa Tombas? Jangan lihat yang lain-lain. Apa ini? Oh, YouTube. Bisa ya berarti buka YouTube dari sini? Oke, bisa. Dia sudah bisa. Coba ucapkan. Coba sekarang pakai Google Maps. Ya. Coba yang Google Maps. Google Maps. Coba pakai Google Maps. Oke, coba. Mas Zaki, halo. Kelompoknya kamu di sini. Nah, coba. Oke, Google Maps. Coba cari alamat rumahmu. Ya, kira-kira bisa menemukan nggak jalurnya rumahmu dari sekolah ke rumahmu? Iya, klik. Cari rumahnya siapa yang agak jauh, biar bisa. Ini rumahnya Mbak Dina, Mbak siapa, Mbak Dea, alamatnya apa kamu ketikkan. Kira-kira bisa nggak nanti dia memunculkan alamat itu? Ada jadi lama. Tulung aku. Gak apa-apa, itu masih loading, Mas. Masih loading ini, masih munyer-munyer. Muter-muter. Oke, ditunggu. Ya. Nah, sudah muncul? Halo. Tidak sambil bercanda dong. Coba mana? Iya. Tulung Agung. Dia rumahnya soalnya jauh sendiri, Tulung Agung. Sudah ketemu? Singosari Temple ya, Bos? Singosari Temple. Berarti temple itu bahasa Inggrisnya dari Candi Singosari. Sudah ketemu? Oke, tak tunggu ya hasilnya. Coba nanti yang sudah menemukan hasilnya coba laporan. Dalam? Oh iya Mas, monggo silakan. Pakai kartu izinnya. Silakan. Halo Mas Asfa.
kolam pancing awatara. Lah itu sudah ketemu. Oke. Kelompoknya Mbak Nadine sudah bisa menemukan. Ini rumah siapa itu? Rumah uang. Kok rumah uang? Pakis Rejo. Pakis Rejo itu rumah siapa? Rumah saya. Oh, rumahnya Mas Afat ya, sudah ketemu jalannya itu. Nah, itu rumah siapa? Tulis Priong. Oh, belum. Tapi sudah masuk desa tulis Prionya itu. Ya, oke. Sedikit lagi. Coba dimasukkan alamat yang lebih jelas. Nah, tadi yang sudah bilang itu loh, pakai data. Semakin datanya dia semakin jelas, dia akan memberikan informasi yang semakin jelas juga. Alamat rumahnya apa? Nggak ingat. Mana? Di mana? Nah, ini berarti data yang kamu masukkan itu tidak lengkap. Jadi antara rumahmu sama rumah tetanggamu itu tadi berdekatan. Jadi tidak pas di alamat rumahmu. Tapi itu tahu rumahnya siapa? Jadi dekat rumahmu. Jadi datanya. Halo? Tapo, diam. Diulangin lagi. Oke. Semuanya perhatikan ke saya. Halo, perhatikan ke saya. Duduk dulu, Mas. Perhatikan ke saya. Perhatikan ke saya. Perhatikan saya. Aswa. Ya, coba semuanya berdiri. Mas Zaki, Mas Aswa. Mas Zaki, Mas Aswa. Panggil nama Aswa bersama-sama. Sekali lagi. Oke, perhatikan. Ya, sudah dilepas dulu. Nih, Mas Alfat kelompoknya sudah bisa menemukan alamat rumahnya Mas Alfat walaupun tidak pas di depan rumahnya. Untuk Mas Aswa tadi jalurnya sudah benar, tapi nggak pas di rumahnya. Terus kemudian di stop dulu. Mbak Dea, maka belum. Berarti nanti dicoba lagi ya sampai bisa. Oke. Kita ice breaking sebentar ya. Kayaknya kalian udah nggak mulai konsentrasi nih. Kita mau nyanyian lagu dulu. Di sini senang, di sana senang. Oke. Yap. Sedia tepuk. Sedia tepuk. Kok nggak ada yang jawab? Sedia tepuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan ke sana. Oke. Ketika kamu menghadap ke balik sana, halo Mas Zaki. Ketika kamu menghadap balik sana, dia kira-kira nih ya, kalau Ustadzah memberikan kalian perintah untuk kembali duduk di bangkumu masing-masing, apakah bisa langsung tak suruh kembali duduk? Apakah caranya langsung duduk begini? Harusnya bagaimana perintahnya? Biar kembali ke tempatnya masing-masing. Harus apa dulu? Harus jalan. Selain jalan, jalannya kemana? Ke depan, ke belakang? Mas Zaki, halo. Zaki, hadapnya kemana? Oke. Kalau kamu harus kembali ke tempat dudukmu, yang sesuai tempat dudukmu, Mas Asfa, perintahnya yang benar seperti apa? Apakah langsung duduk seperti itu? Coba, Mbak Ganis, saya berikan perintah ini seperti Google Maps-nya ya.
Seperti Google Maps-nya. Mbak Ganis balik kanan. Mbak Ganis balik kanan. Mundur 1 langkah. Mundur 1 langkah, duduk. Pas? Pas? Pas, oke. Kalau untuk Mas Alfat? Mas Alfat? Mas Alfat balik kanan. Mas Alfat balik kanan. Mundur 1 langkah. Duduk. Pas nggak? Tidak pas. Berarti perintahnya tidak tepat. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, Google Maps tadi kerjanya seperti itu. Kalau perintahnya nggak pas di alamatnya, maka dia nggak pas duduknya. Gitu ya, Mas Zaki. Oke, paham? Paham? Kalau sudah paham, silakan ini dikembalikan ke saya dulu. Ini dikembalikan ke saya dulu. Kelompoknya Mbak Nadine ini kembalikan ke saya dulu. Alah, Jakarta. Oke, itu disingkirkan dulu Mbak. Mas Aswa. Oke, jadi sudah tahu ya, Google Maps tadi ada yang nggak pas di rumahnya. Kenapa? Karena berarti alamatnya tidak lengkap sesuai dengan yang diinputkan. Kayak Mas Alfa tadi, ketika disuruh balik kanan, mundur, duduk. Nah, tidak pas di tempat duduknya karena perintahnya tidak tepat. Harusnya tadi dia maju, balik kanan lagi, baru duduk seperti Mbak Ganis tadi. Itu adalah penerapan Google Maps-nya tuh seperti itu tadi. Nah, tak kasih tahu kenapa toh kok kita itu tadi harus belajar yang namanya AI atau yang kita kenal dengan artificial intelligence, kecerdasan artifisial, supaya kita bisa membedakan mesin yang cerdas dan mesin yang non cerdas. Kalau kalian tadi menggunakan si Chromebook ini tadi untuk mencari Google Maps gitu ya. Nah, ini berarti kamu sudah memanfaatkan mesin yang cerdas. Lalu gimana ciri-ciri yang non cerdasnya? Seperti Ustazah memerintah Mbak Ganis sama Mas Alfa tadi untuk mengembalikan dia duduk di tempat duduknya, itu harus dengan menggunakan perintah. Nah, kalian memenai ya, arep dolan. Ini Mas Dika. Mas Dika rumahnya mana toh? Pasti yang kamu tanyakan adalah alamat secara manual. Terus ketika kamu nggak tahu gitu, ya kan? Ketika kamu nggak tahu, dia akhirnya apa? Ngancer-nganceri kan? Ngancer-nganceri. Oh, rumahku tuh dari SD jalannya ke sana loh. Kemudian nanti sampai ini jalannya ke sana. Nanti ada toko, ada apa, kamu bisa. Nah, itu adalah mesin non cerdas yang memberikan perintah secara langsung. Jadi dia tidak menggunakan bantuan dengan mesin cerdas seperti itu tadi Google Maps gitu. Oke. Nah, mesin cerdas ini bisa belajar dari data tadi. Ketika data yang diberikan semakin banyak, semakin dia pintar. Terus kemudian dia bisa membuat keputusan. Oh, ini nanti tak taruh di sini alamatnya, walaupun ternyata alamatnya tidak tepat, tapi masih tetangga sebelahnya, gitu kan? Tetangga di sebelahnya. Kemudian kalau ciri-ciri yang non cerdas, dia ini hanya bekerja sesuai dengan perintah tadi. Seperti Mbak Ganis, tak suruh balik kanan, terus kemudian maju 1 langkah, mundur 1 langkah ya, mundur 1 langkah, duduk. Dia diperintah sesuai apa yang diucapkan, ya kan bekerjanya. Gitu. Terus dia tidak bisa membuat keputusan. Kalau tadi misalkan Mbak Ganis nggak tak suruh duduk, apa ya dia duduk? Tidak. Begitu juga Mas Alfat. Ketika dia tak suruh mundur, dia mundur. Ketika disuruh duduk, tapi ternyata tidak pas. Dia hanya bisa sesuai dengan perintahnya saja. Itu non cerdas, gitu ya. Oke, dari sini tolong saya akan membagikan. Ini adalah asesmen secara individu. Jadi kalian harus mengerjakan ini masing-masing. Ya, Ustazah berikan waktu sekitar 5 menit atau lebih, bisa 7 menit juga nggak apa-apa. Maksimal 7 menit ya. Ini dikerjakan senangkepnya tadi materinya. Oke. Jadi biar tahu Ustazah kalian tadi sudah memahaminya sejauh mana gitu. Terus apakah kalian juga sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar, dengan tepat seperti itu. Enggak, tolong jangan diganggu dulu ya.
Jangan lupa dituliskan namanya dan juga nomor absen. Itu karena nanti akan ada penilaiannya. Gitu ya. Jika ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan. Maaf ya Mbak, ini tak iniin dulu ya. Ayo, tadi lo 3 ciri-ciri AI. Tiga ciri-ciri AI. AI tadi, ciri-cirinya apa? Dalam? Berjalan 3 menit. Sebutkan yang kamu ingat, coba. Minimal 3. Yang ini tadi? Oke, sekilas. Nah, masa gak ingat? Oh, ada yang ingat ini. Dia bisa kok. Ya, boleh. Tak, sambil anu ya. Oke, tadi kelompoknya ini sudah berhasil. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nomor 3. Sebisanya, Mas. Gambarnya kan tidak perlu sebagus profesional. Boleh. Berikan 3 contoh AI di sekitar kita. Tadi kan kamu sudah praktek. Apa tadi yang kamu praktekkan? Itu contoh dari AI. Apalagi? Boleh. Ayo, ayo. Ciri-cirinya apa? Satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ingat, 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 ingat. Ah, pinter. Ayo. Oke. Nah, oke, pinter yuk. Coba kira-kira kalau kamu mau bikin AI itu gambarnya AI yang kamu mau itu kayak apa? Boleh karakter kayak kucing, boleh karakter robot kayak tadi, kayak gini. Nah, kayak gini. Nih. Boleh. Tapi coba deh kalian kreatif buat yang bentuk lain. Oh, oke, good. Terima kasih. Sudah kan? Oh, belum. Ya, tak kira sudah. Lah, diam aja. Sudah? Sudah, Mbak Din? Yuk, sedikit lagi. Dalam? Kan nomornya sampai 4. Kamu gambar, karakternya bisa seperti ini. Ini kan namanya karakter AI. Kamu bisa pakai gambar yang lain. Yang sepengennya kamu. Kalau kamu bayangkan aja, aku misalkan aku bisa membuat AI ku sendiri, aku pengen karakternya seperti kayak apa. Apa? Iya dong. Aku kan pinter kamu. Aku gambar rambutnya untuk apa lagi? AI apa ya?
Iya, pinter, good, good, good. Bagus, bagus, bagus. Dalam contoh AI yang sudah kamu praktekkan tadi. Ya. Oh, ini boleh dikumpulkan. Kalau sudah selesai, sudah kasih nama, nomor absen. Nih, Mas Asfa udah selesai loh. Ya Allah, Mas. Kok ya mbok sobek kertasnya di sini? Astagfirullah. Oke. Ini Mas Asfa sudah menjawab loh. Ada yang lain? Ada yang lain? Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Mas Asfa ini yang udah selesai. Ayo, bagus, bagus. Oke, oke, good, good. Tak, nggak boleh nyontoh ini. Harus bikin yang kreatif. Apa? Ada yang lucu? Iya, benar. Iya. Siapa ya itu? Kayak kamu persis ya? Ayo, toh. Gak apa-apa. Ini udah. Jawabannya nomor 3. Ya. Ini punya Mas Asfa, coba. Dia punya nih gambaran AI masa depannya. Tepuk tangan dong buat Mas Asfa. Selesai pertama kali tugasnya, oke. Lanjut, Mas Zaki, udah selesai? Loh, kenapa kamu ke situ? Kamu nyari apa? Nah, sudah jadi. Gak apa-apa, gak usah malu, gak usah malu. Oh, nomor 3 belum. Ya, isikan. Nah, ini sudah. Oke, udah kasih nama, nomor absen. Mbak Nadine. Ini contoh AI-nya Mbak Nadine di masa depan. Kepala tok, Mbak. Kepala bisa terbang ya? Tepuk tangan buat Mbak Nadine. Oke, ya, rata-rata jawabannya sudah bisa. Itu bulat. Oke, good. Sudah siap dikumpulkan? Ada yang lucu loh, karakternya beda sama yang tadi. Dia bentuknya robot kucing AI-nya. Nah. Oke, Mas Malka absen 5. Tepuk tangan untuk Mas Malka absen 5. Nah, jadi dia beda ya, nggak nyontoh yang tadi. Yang tadi boleh lah, boleh. Boleh. Tapi lain kali yang kreatif dikit ya. Nih, lihat. Tapi udah bagus banget nih gambarnya. Lengkap, dia punya kaki tangan. Ini kira-kira nanti suaranya seperti apa? Apakah seperti suaramu? Apakah seperti suara robot? Atau mau bagaimana? Boleh, boleh. Suaranya kayak suaranya Cici. Oh, kok dihapus lagi? Ini sudah? Pak, Mas Alfat absen 9. Ini kenapa kalau dikasih jenggot? Orang jenggot aja. Apa ini? Oh, masker. Ada maskernya. Hehehe, apa Nah, itu punya Mbak Dina udah bagus. Oh. Ya, mungkin bisa juga pakai karakter tikus. Mungkin robot tikus. Ada yang tahu?
Udah bagus? Mau diselesaikan apa tidak itu? Kasih identitas no, Dina AI gitu. Deny. Kepala bulat. Terus ramen ada di luar. Terus bergasi ke sedang masuk. Terus jangan sisi. Ya waktunya sudah habis untuk mengerjakan tugas. Loh ini sudah selesai no Ini udah selesai no. Oh boleh Mas Alfat. Ini tadi punya Mas Alfat pakai masker. Tepuk tangan dong buat Mas Alfat. Oke, punya Mas Dika. Belum. Mbak Dina, coba. Nih, punya Mbak Dina. Mas Alfat, kenapa? Nah, duduk dong. Nah. Nih, kelihatan ya kalau ini rambutnya cewek. Karena rambutnya panjang. Oke, tepuk tangan buat Mbak Dina. AI-nya Mbak Dina perempuan. Ayo, aku menunggu hasilmu loh. Mas Alfat. Nah. Oke, coba. Ya. Untuk yang sudah selesai. Dalam coba yang sudah selesai. Bisa nggak sambil menunggu temannya yang belum selesai ya? Yang belum selesai, tolong perhatikan saya dulu sebentar. Oke, Mas Asfa? Kira-kira kamu punya nggak gambaran gimana sih nanti perkembangannya AI itu ke masa depan itu seperti apa kira-kira? Mbok menowo. Kamu bisa memprediksi nggak kira-kira kecanggihan AI di masa depan itu seperti apa? I think AI adalah Akan semakin apa nanti AI? Yang kamu ketahui itu yang udah pernah kamu lihat mungkin ya, AI itu bentuknya kayak apa aja. Nih, yang kemarin ada yang pakai efek-efek filter-filter itu. Nah, apakah kira-kira? Iya, berarti bisa diedit lebih apa? Wajahmu biar berubah jadi apa? kotak. Menjadi kotak. Berarti nanti kira-kira prediksinya AI di masa depan itu lebih canggih lagi, lebih bagus lagi atau gimana? Atau bahkan seluruh dunia ini semuanya sudah pakai AI? Ada yang pernah dengar isu-isu nggak? Nanti loh teknologi itu bakalan kayak gini loh gitu. Kayak gini loh bolak-balik. Bolak-balik. Kira-kira teknologi seperti apa? Ngapusi. Udah pernah yang kamu dengar apa ya? Berita tapi bukan AI. Oke. Ini robotnya Mas Zaki, bentuknya apa ini Mas? Oh ini robot, ini badannya. Oke. Tepuk tangan buat Mas Zaki. Dia bahkan punya cadangan oli sendiri. Coba Mas Zaki. Mas Zaki, saya pengen tanya Mas Zaki. Kira-kira AI di masa depan tuh kira-kira bakalan seperti apa menurut Mas Zaki? Bayangkan dunia yang semuanya serba AI, kira-kira bakalan seperti apa? Kok hancur? Seperti manusia? Ya, oke. Ini bentuknya. Punya Mas Dika. Oh, ini karakter Roblox seperti ini. Kamu pengennya nanti AI ini bentuknya seperti ini. Oke, tepuk tangan buat Mas Dika. Apa Mas Zaki? Mas Aswa? Gimana perkembangan AI? Menggantikan tugas manusia. Banyak yang pakai mesin-mesin, ya, mesin-mesin pintar. Contohnya, perhatikan. Halo, perhatikan. Nih, menggantikan manusia. Ini apa? Pernah ada yang lihat ini? Membersih lantai. Dia tugasnya bisa apa aja? Nyapu, ngepel, menyedot debu. Berarti dia menggantikan siapa ini? Iya benar, menggantikan tenaga manusia.
Pembantu. Ya maksudnya apa ART itu toh? IRT toh. Nah, ini pakai kayak gini. Tuh, oke. Halo, Mas Asfa. Yuk, yang terakhir sudah selesai. Mbak Dea. Setelah ini kita mau main tebak-tebakan. Coba. Wah, ini bentuknya kucing ya. Tapi dia robot kucing. Tepuk tangan dong buat Mbak Dea. Robot kucing. Lumayan cute katanya Mas Zaki. Lumayan cute katanya Mas Zaki. Ya, tinggal satu lagi, Mbak Ganis. Kasih semangat dong buat Mbak Ganis. Semangat. 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 Sudah. Kok jadi kalian yang bersemangat sendiri? Yang lainnya sedia tepuk. Loh. Tepuk diam. Konsentrasi. Ulangi, nggak konsentrasi. Konsentrasi. Ulangi lagi. Konsentrasi. Ini kok tangannya kenapa toh? Dulu lagi. Nggak boleh. Saling maafan dulu. Ayo, maaf. Nggak boleh bilangin lagi. Udah? Oke, punya Mbak Ganis, tepuk tangan dong buat Mbak Ganis. Akhirnya menyelesaikan. Oke, kita coba ya. Ustazah akan mendefinisikan. Kalian yang menebak ini kira-kira AI apa? Aku bisa menunjuk jalan padamu. Oh, jika kamu tersesat. Google Map, tepuk tangan. Oke, bagus. Jadi sudah tahu. Yang kedua. Aku bisa bantu kamu belajar loh. Bisa bantu menjawab pertanyaan. Google. ChatGPT. Google Chrome. Rice cooker. Bantu kamu jawab soal. Oh, Google. Maaf ya, salah dengar. Saya dengarnya tadi kok rice cooker toh Zaki bilangnya. Iya loh, kamu tadi bilangnya rice cooker. Oke, Google. Oke, sekali lagi coba tebak sekali lagi. Aku bisa edit foto kamu jadi lebih cantik. Ada capcut. Filter. AM. Apalagi? Remote AC. Kok remote AC? Dan lain. Oke, bisa pakai aplikasi. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Coba, lombanya Mas Dika maju ke depan sini. Ayo Dika. Coba, lombanya Mas Dika maju ke sini. Ayo Mbak Nadine, Mbak Mas Dika, sama Mas Alfat. Coba presentasikan sekiranya hasil dari jawaban kalian tadi. Ya, apa itu AI? Oke, tiga ciri AI yang kamu tahu tadi. Terus? Tuh, itu ciri-ciri
AI. Contohnya, contoh AI adalah Google Maps. Google Chrome kan ininya. Oke, Google Maps, apa lagi? TikTok. Boleh. ChatGPT, oke. Yang berfungsi sebagai apa kira-kira AI ini di kehidupan kita? Mampu untuk menjawab apa? Membantu pekerjaan manusia. Jadi ya, tadi kan kita udah di awal udah tahu ya, kita ini hari ini mau belajar tentang AI. Untuk apa? Untuk mengetahui jenis-jenis, halo Mas, perhatikan dulu. Untuk mengetahui jenis-jenis AI. Kemudian untuk mengetahui apa aja toh AI itu dan pekerjaan apa aja yang mungkin manusia itu bisa dibantu dengan AI. Gitu ya. Masih ingat ya tadi ya, apa tujuan kita belajar hari ini? Masih ingat? Belajar tentang AI, tahu definisinya, tahu fungsinya, tahu contoh-contohnya, dan tahu cara penerapannya atau cara memanfaatkan. Oke, silakan duduk Mas. Terima kasih dong tepuk tangan buat kelompoknya Mas Dika dan kawan-kawan. Nah, hari ini tadi kita udah belajar apa saja sih dari tadi? Mas Aki, coba. Belajar apa tadi kita hari ini? AI, betul, AI. Mas Malka, coba. Kamu tadi mempelajari apa aja hari ini? Tentang AI. Tentang definisi AI. Cara bekerjanya AI. Contoh-contoh? Sudah bisa mempraktekannya? Sudah. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalian senang nggak belajar hari ini sama saudara? Kira-kira, oh ada yang banget ya, terima kasih lah ya. Karena? Nah, oke. Ya, alhamdulillah kalau kalian senang belajar AI hari ini, gitu ya. Siapa tahu nanti kalian adalah para pengguna AI dengan sungguh-sungguh dan juga bijaksana ya. Menggunakan AI-nya, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin nanti bisa membantu pekerjaan kalian. Jadi tujuan kita belajar AI hari ini tuh apa? Supaya apa? Pintar satu. Tahu. Cerdas. Membantu pekerjaan kita, gitu ya. Nah, tapi Ustazah tekankan sekali lagi ya, walaupun AI ini tujuannya adalah membantu pekerjaan manusia, tapi dia itu tidak bisa menggantikan peran manusia seutuhnya. Karena yang menciptakan adalah manusia, seperti itu ya. Nah, AI itu juga tidak bisa menyamai manusia sejati karena dia tidak punya emosi. Diingat-ingat, oke? Jadi gunakan AI secara bijak, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan hari ini? Tanya nggak? Ada yang nggak paham? Mungkin? Oke, sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, gitu ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang beberapa aplikasi, ya, pengaplikasian AI, gitu, dan juga bagaimana cara kita menggunakan AI itu dengan baik dan benar, gitu ya. Halo Mas, mempelajari tentang etika pemakaian teknologi serta coding dan AI ini. Bisa dipahami? Oke, silakan masukkan dulu bukunya. Ayo Mas, segera. Bersiap, tangan di atas meja. Ucapkan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la quwwata illa billah. Naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rapi-rapian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ustazah, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.